Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Barzanji. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Simulatif Sidoarjo. Saya dari kelas D4 semester 6. Pada mata kuliah Sitohistoteknologi ini, saya akan menjelaskan screening mikroskopis cairan pleura di laboratorium patologi anatomi. Slide yang pertama, pendahuluan. Efusi pleura merupakan cairan yang berasal dari paru-paru. Seperti yang kita ketahui, di negara maju, efusi pleura penyebabnya dibagi menjadi dua jenis. Efusi pleura transudat, peningkatan tekanan di pembuluh darah atau rendahnya kadar protein di dalam darah. Penyebab kondisi ini biasanya yaitu gagal jantung. Yang kedua yaitu efusi pleura eksudat. Efusi pleura ini terjadi akibat peradangan, cedera paru, dan tumor. Pada kondisi ini yang biasa terjadi yaitu karena pneumonia. Hal tersebut dapat kita diagnosa dengan pemeriksaan sitologi cairan pleura di laboratorium patologi anatomi. Kelebihan diagnostik sitologi ini adalah pelaporannya yang cepat, biaya relatif murah, dan mudah diterima oleh masyarakat. Namun, sitologi ini bukan baku standar pemeriksaan penyakit, di mana teknik histopatologik tetap menjadi standar emas patologi diagnostik. Menurut Christian dan Indriati tahun 2017. Slide yang kedua, alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu ada cairan pleura pasien penderita. Makroskopisnya kita amati kekeruan, warna, kejernihan, dan baunya. Alkohol 96% digunakan sebagai fiksasi, pewarna Giemsa, dan hemakolor. Alat-alatnya ada sentrifuge, objek gelas, mikroskop, tabung, dan sitospin. Slide yang ketiga, prosedur sentrifugasi. Pertama, perhatikan sampel cairan pleura sesuai dengan formulir permintaan. Yang kedua, tuang sampel sebanyak 15-50 ml, perkiraan jumlah sel. Pada tabung masukkan dalam sentrifuge, putar selama 10 menit pada kecepatan 1800 sampai 2500 rpm. Yang ketiga, siapkan 2 slide yang telah diberi label. Yang keempat, kita tuang supernatan ke wadah asal. Ketika ada endapan, sisakan supernatan sepertiga bagian dari endapan. Yang kelima, homogenkan dengan mengetukkan tabung atau dapat dengan vortex hingga larutan bercampur. Yang keenam, ambil larutan, teteskan 1-2 tetes pada sisi objek gelas kurang lebih 2 cm dari tepi luarnya. Yang ketujuh, lakukan metode pull apart hingga endapan menyebar merata pada permukaan. Yang kedelapan, simpan sisa sedimen atau endapan pada tabung hingga diagnosis terlaporkan, lalu lanjut ke tahap fiksasi, kering atau basah tergantung formulir permintaan. Slide yang keempat, prosedur pemeriksaan spesimen dalam sitospin. Yang pertama, perhatikan sampel cairan pleura sesuai formulir permintaan. Yang kedua, kepala sitospin dibuka dengan menarik tombol tengah atau tekan terlebih dahulu. Yang ketiga, kaca objek gelas posisikan pada tempat tabung sitospin, batasi dengan kertas saring. Pastikan lubang tidak tertutup kertas saring. Yang keempat, masukkan tabung sitospin ke wadahnya, putar kecepatan 1800 sampai 2500 rpm selama 10 menit. Yang kelima, setelah terhenti, buka tutup sitospin, lakukan fiksasi tergantung jenis pewarnaan. Slide yang kelima, prosedur pewarnaan Giemsa. Ambil pewarna Giemsa, encerkan dengan aquades dengan perbandingan 1:1.
Kedua, teteskan gimsa yang sudah diencerkan pada permukaan yang difiksasi menggunakan metanol. Yang ketiga, diamkan selama 7-10 menit. Yang keempat, cuci atau bilas dengan air mengalir. Setelah itu keringkan di udara atau bisa menggunakan hair dryer. Yang kelima, kita tetesi dengan mounting medium dan tutup kembali dengan cover glass. Slide yang keenam. Berikut adalah gambaran mikroskopis sel ganas dari cairan pleura. Dapat kita ketahui ciri-cirinya yaitu sel berkelompok dengan sitoplasma berlipat, membran sitoplasma dan membran inti yang tidak teratur atau bergerigi, kromatin inti yang tidak merata, ada banyak nukleoli hiperkromatik dengan membran anak inti yang tidak rata. Rasio inti terdapat sitoplasma yang lebih tinggi dari mesotel. Sekian penjelasan materi fitohistoteknologi tentang screening mikroskopis cairan pleura di laboratorium patologi anatomi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.